Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada ini kita berada pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal ada satu peristiwa penting yang kita peringati, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bermacam-macam orang untuk memperingati hari kelahiran Nabi ini. Saya ingin melihatnya secara sosiologis, orang memperingati kelahiran Nabi itu dengan membedakan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Orang kota dengan orang desa akan berbeda cara memperingatinya. Kalau di kota, orang berceramah di masjid 2 jam, 3 jam, selesai. Karena di ceramah itulah kita mendapatkan pencerahan berkaitan dengan momentum kelahiran daripada Nabi Muhammad tersebut. Tapi di pedesaan akan berbeda. Saya ingin menceritakan perbedaan di pedesaan itu, terutama saya lihat di beberapa kampung atau nagari yang ada di Padang Pariaman sebagai kawasan yang memiliki pada umumnya penganutnya masyarakatnya beraliran tarekat Satariyah. Dia memiliki tradisi tersendiri dalam memperingati kelahiran Nabi ini. Apa bedanya dengan tradisi-tradisi yang ada di perkotaan? Ada perbedaan yang luar biasa dilakukan karena mereka menyimpan sebuah tradisi lokal yang dipeliharanya dari nenek moyangnya. Apa itu? Nah, ini menarik. Di Pariaman itu pada umumnya orang memiliki surau. Surau itu dimiliki oleh suku-suku. Setiap suku dia memiliki surau. Jadi kalau saya suku Piliang, afiliasi saya adalah ke suku Surau Piliang. Nah, setiap suku mesti dia memiliki surau tadi. Nah, surau itu tidak dibuka untuk sholat Jumat. Dia dibuka dalam rangka memperingati hari-hari besar ini. Itu. Namun, dalam memperingati hari besar Nabi Muhammad SAW pada kawasan penganut tarikat Satariyah ini, mereka menamakan bulan Rabiul Awal ini dengan nama bulan Maulid. Nah, jadi bulan itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Nah, jika suraunya sudah bersepakat memperingati kelahiran Nabi itu, apa itu diantaranya? Satu, di surau itu akan berlaku, akan disebut-sebut orang, akan ada namanya badikie. Badikie itu adalah berzikir sebenarnya. Saya menamakan itu berzikir karena orang lokal menyebutnya, orang setempat menyebutnya dengan badikie, berzikir. Apa itu berzikir? Nah, surau itu ketika Maulid Nabi itu ada orang Siak. Orang Siak itu siapa? Ada Labai Nagari, ada tuanku, elit-elit agama. Mereka lah yang melakukan zikir itu di tengah surau. Ada minimal 4 sayap itu. Zikir itu dilakukan. Sayap kiri, sayap kanan, kemudian tengah berhadap-hadapan. Mereka ini saling bersahut-sahutan lakukan zikir itu. Bersahut-sahutan dengan irama tersendiri, dengan bacaan yang sudah diperolehnya dari gurunya itu yang dibacanya. Di bersahut-sahutan. Itu satu, itu yang disebut dengan badikie itu. Ada orang Siak yang melakukan zikir di tengah surau dengan bersahut-sahutan. Itu satu. Yang kedua adalah pemilik surau akan memutuskan apakah dia melakukan
peringatan itu, kegiatan di surau itu hanya sampai Isya saja. Dari misalnya sampai Isya itu dari setelah maghrib sampai jam 12 malam saja kegiatan badiki itu dilakukannya, atau sampai subuh, dari Isya sampai subuh, atau dari Isya sampai nanti zuhur lagi, tergantung kesepakatan masyarakat pemilik surau itu. Namun setiap itu ada tradisi lagi di dalam kegiatan surau tersebut. Apa itu? Ada makan bajamba, makan bersama. Nah, jadi kalau dia melakukan kegiatan peringatan Nabi itu usainya sampai zuhur besoknya, dari Isya sampai zuhur besoknya, berarti ada 3 kali makan bersama atau makan bajamba di surau itu. Mana 3 kalinya? Makan setelah Isya, kemudian setelah subuh, kemudian besok setelah zuhur. Silahkan. Dan saya sebagai keluarga yang berafiliasi kepada surau itu, karena suku saya seperti yang ada di surau itu, maka saya juga bisa memilih, kapan saya akan mengantarkan jamba itu ke surau, apakah Isya, subuh, atau zuhur. Jadi itu. Jadi ada kegiatan makan, ada kegiatan badikiyah, dan yang terpenting lagi ada kegiatan pengumpulan dana. Pengumpulan dana itu dilakukan di ketika maulid itu. Saya melihat apa yang saya lihat, ada pohon uang yang dibawa orang ke surau ketika kegiatan maulid itu. Pohon uang itu ranting-ranting kayu itu kemudian ditanam, kemudian setiap rantingnya itu dihiasi, ditempeli, dilemi uang-uang tadi. Jadi semakin besar pohonnya, makin banyaklah uang yang tersumbangkan oleh orang yang membawa pohon uang ini. Di pohon uang itu juga berjejer di tengah surau di hadapan para labai-labai yang berdikir tadi di tengah surau. Jadi banyak juga berjejeran. Makin banyak dia, maka semakin besar sumbangan diterima oleh surau. Itu. Kemudian para rumah tangga yang pemilik suku surau itu, dia akan melakukan apa? Ada tradisi tersendiri pula, tradisi malamang. Malamang itu adalah membuat lamang. Sebelum acara ada di surau itu, 1 hari sebelum surau itu ada acara acara maulid Nabi itu, maka rumah tangga yang memiliki suku sesuai dengan surau itu, maka dia akan melakukan malamang sebelum 1 hari acara kegiatan di surau. Jadi malamang itu membuat lamang sebenarnya. Banyaknya lamang itu sangat tergantung kepada orang yang diundang untuk datang ketika acara maulid Nabi itu. Biasanya dia mengundang mertuanya, menantunya, orang-orang terdekat diundang. Kemudian lamang-lamang itu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang diundang tadi. Apakah dia membawa lamang 1 batang, 2 batang, 3 batang, terserah semua dia gitu. Kemudian di samping itu juga lamang dibawa ke surau. Misalnya ada kesepakatan membawa lamang 5 batang ke surau disumbangkan, gunanya apa? Gunanya adalah selain dari cemilan di surau, juga diberikan kepada labai yang telah madikiyah tadi. Jadi labai membawa lamang pulang setelah usai daripada kegiatan maulid itu. Jadi apa ini artinya? Artinya adalah maulid Nabi itu di pedesaan diperingati dengan berbagai tradisi. Tradisi itu sangat ditentukan oleh aliran tarikat yang dimiliki. Nah, seperti tadi saya sebutkan, itu pada umumnya berlaku pada tarikat Satariyah. Ada proses malamang yang dilakukan oleh rumah-rumah tangga, kemudian ada badiki itu berzikir oleh labai-labai di surau,
Kemudian setelah berzikir ada makan bersama, makan bajamba namanya. Makan bajamba ini disebut dengan sebagai alat untuk merekat hubungan sosial antara sesama suku tadi, karena makan bajamba itu bisa membuat orang menjadi dekat, menjadi tahu, dan menjadi bersahabat. Jadi makan bajamba tidak ada untuk perempuan, hanya untuk laki-laki saja. Jadi jamba itu sebenarnya adalah makanan yang disusun dengan jumlah yang besar, bahkan dengan susunan sambal-sambal yang cukup tinggi. Jadi dibawa dengan sebuah jamba itu adalah tempat kerangka, tempat menyusun sambal-sambal itu dengan bertingkat-tingkat. Namun perlu juga kita ketahui, nah tergantungnya ada selesainya melakukan kegiatan zikir tadi itu, dikir tadi itu, juga terlihat ada di situ makna sosial tersendiri. Kalau dia melakukan setelah zuhur, biasanya orang-orang yang mengantarkan nasi setelah zuhur itu jambanya itu besar, cukup banyak susunannya ke atas. Tapi kalau sudahnya isya saja jambanya kecil, subuh sudah mulai besar lagi, tergantung pada pihak yang mengantarkan tadi, sesuaikan dengan keuangan yang dia miliki. Biasanya orang yang mengantarkan zuhur itu pasti dia memasak sambal untuk jamba itu lebih banyak, karena susunannya nanti akan terlihat. Itu pun menunjukkan stratifikasi sosial orang menurut saya, karena orang yang mengantarkan jamba zuhur itu jumlah sambalnya itu lebih banyak dibandingkan dengan setelah isya, subuh, dan seterusnya. Zuhur itu puncaknya, jika dia selesai pada zuhur, di puncaknya itulah orang akan berlomba-lomba melihatkan eksistensinya. Kalau di setelah isya tidak begitu kelihatan betul, hanya menjunjung, artinya membawa sambal dengan susunan-susunan yang tidak begitu besar seperti yang di zuhur itu. Ini ada makna-makna sosiologis dan antropologis juga kalau kita lihat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka akan menyebut beberapa hal sebutan yang perlu kita maknai. Ada malamang. Malamang itu adalah membuat lamang, memasak lamang. Yang kedua, bajamba, yaitu susunan-susunan sambal yang dibawa kepada masjid. Kemudian ada badikia. Badikia itu adalah proses zikir, membaca tentang bacaan-bacaan dan doa yang diajarkan oleh guru-guru terdahulu, bersahut-sahutan dari kiri ke kanan, di tengah, kemudian berhadap-hadapan bersahut-sahutan dengan suara yang indah yang dilantunkan oleh para labai-labai tadi. Ada kita mengenal istilah labai orang yang berdikir tadi. Kemudian ada tuanku itu adalah elit tinggi eksistensinya daripada labai, di atas labai. Kemudian ada lagi makan bajamba. Makan bajamba itu makan bersama-sama dalam jamba yang dibawa oleh masyarakat tadi di tengah surau. Kemudian ada pengumpulan dana. Pengumpulan dana itu ada dilakukan dalam bentuk so-nya apa? Itu dalam bentuk bunga, uang yang seperti pohon yang dibawa ke tengah-tengah masjid itu. Jadi yang kita sebut dengan gajombang kalau tidak salah. Jadi pohon uang itu dilem-lem di ranting-ranting pohon. Jadi pohon seperti pohon, banyak juga jumlahnya tergantung orang yang memberikan. Iso itu adalah kelihatan daripada kegiatan-kegiatan tradisi Maulid Nabi itu. Jadi ada makna tersendiri bagi orang kampung, orang desa dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi ini. Jadi mereka memiliki tradisi tersendiri. Tradisi itu mungkin perlu kita jaga karena secara sosiologis bisa meningkatkan ikatan sosial di antara mereka.
kemudian bisa memperlihatkan eksistensi daripada religiusitas itu betul-betul ada terintegrasi di dalam masyarakat, dan sehingga dia menjadi tradisi-tradisi yang sadar atau tidak sadar telah membawa orang kepada kesadaran untuk beragama. Mungkin itu saja yang bisa kita kupas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.